Pernah nggak sih kamu merasa berubah menjadi orang yang lebih disiplin ketika kamu masuk kuliah? Atau mungkin kamu dulunya adalah seorang pemalu, tapi sekarang kamu bisa berbicara lebih berani di depan umum. Nah, tanpa kamu sadari, kamu sedang mengalami yang namanya proses sosialisasi. Dan perubahan itu bisa membuatmu naik tangga kehidupan. Dan itulah yang disebut dengan mobilisasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faren Darmansyah dari NIM 243141014 dari program studi PGMI semester 3A. Dan hari ini saya akan membahas dua konsep dalam sosiologi, yaitu sosialisasi dan mobilitas sosial. Nah, kita bahas yang pertama, proses sosialisasi. Menurut Surjano Sukanto, sosialisasi adalah proses di mana individu belajar mengenal nilai, norma, dan peran agar bisa berfungsi dalam masyarakat. Menurut Konjaraningrat menambahkan, sosialisasi juga membentuk identitas budaya kita sesuai lingkungan sosial. Sederhananya, sosialisasi itu belajar jadi manusia sosial. Sosialisasi terjadi lewat dua tahap utama. Yang pertama, sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang dimulai di keluarga. Disinilah kita pertama kali belajar sopan santun, berbicara, dan mengenal benar atau salahnya. Lalu yang kedua ada sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang di luar keluarga, seperti sekolah, teman sebaya, media sosial, atau apapun itu. Misalnya, guru mengajarkan disiplin, atau teman sebaya membentuk cara kita berinteraksi. Teman-teman, kita sebagai calon guru PGMI, kita ini calon agen sosialisasi. Tugas kita bukan cuma mengajar pelajaran, tetapi menanamkan nilai moral, sosial, dan religius di diri siswa. Nah, yang kedua itu mobilitas sosial. Nah, hasil dari sosialisasi yang baik sering kita lihat lewat mobilitas sosial, yaitu menurut Horton dan Huhn, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Ada dua jenis utama. Yang pertama itu mobilitas vertikal, naik atau turunnya status sosial. Contohnya, anak petani menjadi guru atau dosen. Itu mobilitas ke atas. Sedangkan seseorang yang kehilangan jabatan, itu bisa mengalami mobilitas yang ke bawah. Lalu yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu berpindah posisi, tetapi status sosialnya tetap sama. Misalnya, guru pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Itu statusnya tetap sama, menjadi seorang guru. Lalu ada faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, itu ada pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, jabatan, politik atau sosial. Pendidikan sering jadi kunci utama, karena lewat pendidikan, seseorang bisa memperbaiki taraf hidupnya dan membuka peluang sosial lebih luas. Itulah mengapa pendidikan dan sosialisasi saling terhubung lewat sosialisasi. Kita membentuk karakter lewat pendidikan, kita membuka jalan untuk mobilitas sosial yang positif. Jadi teman-teman, sosialisasi membantu kita menjadi manusia yang bisa hidup bersama orang lain, sementara mobilitas sosial memberi kesempatan untuk naik tangga kehidupan. Kalau kita menanam nilai baik lewat pendidikan, kita sedang membangun generasi yang bisa bergerak ke arah yang lebih tinggi. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga moral. Sebagai calon guru madrasah, mari kita jadi agen sosialisasi yang mendorong mobilitas sosial ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.